Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, Kak. Apakah ada kendala tadi datang ke sini? Tidak. Oke. Adik-adik tahu nggak apa ya? Kenapa kakak ngumpulin adik-adik di sini? Nggak tahu, Kak. Jadi kakak ngumpulin adik di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Apakah adik tahu itu bimbingan kelompok? Baik, menurut saya bimbingan kelompok itu perkumpulan dua atau lebih orang, di mana di perkumpulan tersebut pasti ada narasumbernya, lebih kurang seperti itu. Apa benar yang apa dikatakan adik tersebut? Apakah ada yang tahu lagi bimbingan kelompok itu apa? Kak, kalau menurut saya bimbingan kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mengkaji suatu kejadian yang baru saja terjadi. Menurut saya cuma itu. Apakah ada lagi adik-adik yang tahu? Sepertinya tidak ada, Kak. Baiklah, jadi apa yang dibilang adik-adik tadi benar. Bimbingan kelompok itu yaitu terdiri dari 2 sampai 15 orang, yang dimana kakak sendiri PK atau pimpin kelompok atau yang bisa juga disebut guru BK, dan adik-adik sendiri adalah anggotanya yang dibuat berlingkaran. Dan di sini kita akan membahas isu-isu yang terjadi saat ini yang marak-maraknya terjadi. Jadi apakah kalian tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini? Kak, tujuan dari bimbingan kelompok sendiri adalah bagaimana kita menjalin hubungan satu sama lain, dan juga untuk mendapatkan informasi tambahan lah. Apakah benar yang disampaikan adik tadi? Apakah ada yang tahu lagi apa itu tujuan dari bimbingan kelompok? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Menurut saya bimbingan kelompok itu yaitu kita bisa saling bertukar inspirasi supaya kita tidak mentok di sana saja pemikirannya. Contohnya saya bisa mengeluarkan tentang pendapat-pendapat saya dan juga bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari yang lainnya. Benar apa yang disampaikan adik tadi, dan kakak akan menjelaskan apa itu tujuannya. Sedikit menambahkan, yaitu tujuannya itu kita dapat menambahkan wawasan kita dalam terkait isu-isu yang terjadi, dan bisa berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi adik-adik kesini kan dengan keadaan sukarela, dan apa nanti kita bahas itu adalah akan di sini aja atau dibahas, tidak bawa keluar. Dan kita akan membahas isu-isu yang terjadi saat ini. Kan tadi kita sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya, kan kita belum saling kenal nih. Alangkah baiknya kita saling kenal satu sama lain ya. Mulai dari kakak, sebutkan namanya, sana hobinya. Perkenalkan, nama kakak Rahmi Ramadhani. Kalian bisa panggil kakak dengan Kak Rahmi. Hobi kakak membaca. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda, bisa panggil Rizky. Hobi saya bermain bola. Dan saya Sigit Momong Purnomo, dan biasa dipanggil Sigit. Hobi saya bermain futsal dan juga memancing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal, biasa dipanggil Afdal. Hobi saya juga memancing. Saya Rangga Putra, biasa dipanggil Rangga. Hobi sepak bola. Saya Alfi Sarin, bisa dipanggil Alfi. Hobi main voli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma, biasa dipanggil Alia. Hobi saya berenang. Kan sudah saling kenal nih. Terus apakah ada yang bisa memimpin doa di sini? Saya. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya ya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kan tadi kan ada yang sudah dengan sukarela datang ke sini. Sekarang kita membahas yaitu tentang topik manajemen waktu. Apakah adik-adik tahu itu manajemen waktu?
Saya kan Ya, silahkan. kalau menurut saya ya, manajemen waktu adalah kegiatan suatu individu yang mampu mengendalikan apa yang dia lakukan. Misalnya seperti dia mengerjakan sesuatu tanpa melalaikan sesuatu yang lain. Mungkin segitu. Benar apa yang dia katakan. Apa ada lagi yang tahu apa itu manajemen waktu? Ya, dipersilahkan. Menurut saya manajemen waktu itu adalah bagaimana kita mengatur waktu kita dalam satu hari tersebut, mengatur waktu untuk mengerjakan apa yang penting dan apa yang tidak penting, dan manajemen waktu itu dilakukan dalam satu hari, dimulainya dari kita bangun tidur dan tidur kembali. Ya, benar sekali yang Pak dibicarakan. Apakah ada lagi yang tahu itu manajemen waktu? Saya Kak, dampak negatifnya lalai dalam pekerjaan kuliah dan pekerjaan rumah. Sepertinya itu dampaknya juga nggak apa-apa. Apakah ada tahu dampak dari manajemen waktu tersebut? Saya Kak, dampak negatifnya lalai dalam pekerjaan kuliah dan lalai dalam pekerjaan rumah. Ya, benar sekali. Apakah ada yang tahu lagi dampaknya selain dampak negatif? Saya Kak, dampak positifnya adalah kita dapat mengatur waktu dan tidak ada lagi tugas yang menumpuk. Ya, benar sekali. Dampaknya itu memang ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya kita bisa membagi waktu kita dalam melakukan pekerjaan dan tugas kita. Dan dampak negatifnya yaitu kita lalai dalam membuat tugas dan lebih banyak fokus kepada bermain. Selain ada dampaknya, Saya Kak, dampak negatifnya lalai dalam pekerjaan kuliah dan lalai dalam pekerjaan rumah. ya benar sekali. Apakah ada yang tahu lagi dampaknya selain dampak negatif? Saya Kak, dampak positifnya adalah kita dapat mengatur waktu dan tidak ada lagi tugas yang menumpuk. Ya, benar sekali. Dampaknya itu memang ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya kita bisa membagi waktu kita dalam melakukan pekerjaan dan tugas kita. Dan dampak negatifnya yaitu kita lalai dalam membuat tugas dan lebih banyak fokus kepada bermain. Selain ada dampaknya, kita juga apa sih cara mengatasi manajemen waktu tersebut? Apakah adik tahu apa itu cara mengatasinya? Saya Kak, menurut saya kita bisa membuat schedule supaya kita tertata apa yang harus kita lakukan dulu gitu Kak. Iya, benar sekali. Apakah ada lagi adik yang tahu? Saya Kak, menurut saya kita dapat mencari lingkungan yang positif dan teman-teman atau kawan-kawan yang sudah bisa memanajemen waktu. Iya, benar sekali. Ada lagi? Apa lagi ada? Mungkin saya bisa menambahkan Kak. Bagaimana cara manajemen waktu dengan baik, yaitu kita bisa mendahulukan pekerjaan yang penting daripada pekerjaan yang hanya akan membuat kita lalai gitu. Kita bisa memisahkan mana pekerjaan yang emang betul-betul harus kita lakukan. Apakah adik-adik tahu cara mengatasi dari manajemen waktu tersebut? Baik, saya dulu Kak. Menurut saya kita bisa membuat schedule di mana kita bisa menjadwalkan apa pekerjaan kita. Misalnya di pagi itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlambat untuk ke sekolah maupun ke kuliah. Selanjutnya nanti pulang kuliah atau pulang sekolah apa pekerjaan yang harus kita lakukan untuk tugas besoknya, seperti itu. Apakah ada lagi yang tahu cara mengatasinya? Saya Kak, menurut saya kita dapat mencari lingkungan yang positif dan teman-teman yang dapat mengajak ke hal-hal positif seperti itu. Mendisiplinkan ya. Apakah ada yang lagi yang tahu? Saya Kak, Ya. cara mengatasinya dengan kita bisa menambahkan tugas dengan bermain dan juga tidak terlalu stres dalam kegiatan tersebut.
Jadi benar apa yang dibilang sama adik tersebut. Cara mengatasinya kita bisa membuat schedule kita dengan cara membagikannya, mana yang untuk tugas kita di rumah dan tugas kita di sekolah, dan batas bermain kita gimana caranya, dan lingkungan kita yang positif dalam melakukan kegiatan apapun. Tampaknya adik-adik sekarang sudah bosan ya. Gimana kita melakukan ice breaking? Boleh. Jadi ice breakingnya itu jika, karena contohnya kayak gini, kakak nyebutkan jika saya menyukai itu, nanti kakak tunjuk salah satunya, ada yang jawab karena saya menyukai apa lah gitu. Berarti nanti kakak bilangnya jika dan kami merangkai kata. Nah nanti kenapanya juga merangkai kata ya. Iya. Nanti kakak tunjuk yang mana jika dan yang mana karenanya. Oke. Sudah paham belum? Paham. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, ada hukumannya nggak sih kak? Ada. Nah, jadi harus bisa jawab berarti ya. Iya. Oke, dimulai dari kakak dulu. Jika saya suka bermain karena saya hobi bermain. Nah, jika Kan sebut jika, pakai kata, dan nanti Alfi bisa tunjuk siapa yang bakalan nerusin kata karena. Iya. Kan? Ini tadi contoh, berarti Ya. ulang lagi. Fokus ya. jika saya suka bermain karena Saya suka karena saya suka bermain bola. Berarti dilanjutkan oleh Rizky jikanya, berarti jika Jika Saya makan. jika saya memancing, karena Karena Karina. saya hobi memancing. ya benar. Jika Jika saya bepergian, Karena saya ingin healing. Benar. lanjut jika Jika saya mengantuk. karena saya ingin tidur. Iya. Dan tidak bosan lagi kan? Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, apakah ada kesan dan pesannya yang ingin disampaikan? Dimulai dari adik dulu. Baik, pesannya menurut saya untuk lebih, maksudnya supaya apa yang disampaikan oleh Kak Rahmi ini bisa benar-benar masuk ke dalam diri kita harus lebih serius lagi, jangan banyak yang bercanda-canda, emang benar-benar fokus ke Kak Rahminya. Nah, kalau kesannya menurut saya perkumpulan ini sangat bermanfaat, menambah ilmu bagi saya sendiri, dan bisa saya sampaikan ke orang lain. Baik, menurut saya kesan yang saya dapatkan, manajemen waktu ini seperti puzzle. Apabila kita memasang seluruh bagian dengan benar, maka hidup akan terasa lebih mudah. Dan pesan saya, jangan takut untuk mencoba manajemen waktu yang saya Ya, silahkan. pesan saya pesan dulu nih. Pesan saya, jangan jadikan hidupmu susah jika manajemen waktumu belum benar. Dan kesan saya, kita sebagai manusia harus punya tujuan hidup, dimana kita bisa lah membagi mana yang kita perlukan, mana yang tidak gitu. Sekian mungkin dari saya. Apakah ada lagi yang menyampaikan atau sama semuanya? ya saya sama dengan sama Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan ini, kan kita tadi memulainya dengan membaca doa. Alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa. Apakah ada lagi bisa memimpin doanya? Saya lagi aja Kak. Ya, sangat.
Baiklah, untuk mengakhiri forum hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada saat ini. Nanti untuk kegiatan kelompok selanjutnya nanti akan kakak kabari lagi ya Dedek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.